Ya, begitu mah. Biasa itu mah. Kayak gini, udah sering saya lakukan. Nah, kita ungkap tuh seloroh tadi dalam tema kita kali ini. Oh, kalau gitu saya juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, begitu mah. Biasa itu mah. Kayak gini, udah sering saya lakukan. Nah, kita ungkap tuh seloroh tadi dalam tema kita kali ini. Oh, kalau gitu saya juga bisa. Yang pertama yang harus kita ungkap adalah pembuktian diri. Apakah seloroh tadi terjadi pada diri kita sendiri? Apakah seloroh tadi benar-benar mampu kita aktualisasikan menjadi sesuatu yang nyata, baik saat ini atau juga berlanjut di kemudian hari? Pembuktian diri menjadi poin pertama di mana seloroh-seloroh tadi terinventarisir, terangkum menjadi sebuah kekuatan berkarya positif, mendulang prestasi tiada henti. Yang kedua, akui keunggulan orang lain. Loh, kenapa harus ngakuin keunggulan orang lain? Kita juga belum unggul. Karena dengan mengakui keunggulan orang lain, 50% cikal bakal Anda unggul sudah Anda raih. Karena mengakui keunggulan lain, otomatis Anda punya semangat untuk juga bersama-sama unggul dengannya atau bisa lebih unggul darinya. Maka mengakui keunggulan orang lain menjadi titik penting di poin kedua ini. Yang ketiga, tidak ngecilkan karya dan sesuatu yang sudah dibuktikan oleh orang lain. Kenapa? Karena pada saat kita ngecilkan orang lain, hakikatnya kita sedang ngecilkan diri kita sendiri. Ingat pepatah, sekali nunjuk satu jari ke orang lain, maka 4 jari lainnya menunjuk pada diri kita sendiri. Maka poin ketiga, jangan ngecilkan karya orang lain, juga harus kita lakoni untuk tidak terjadi dalam kehidupan kita, dan untuk senantiasa menghargai apa yang menjadi buah karya dari orang lain. Yang keempat, analisa karya orang lain. Dengan menganalisanya, dengan memperhatikan apa yang dilakukan orang lain, dari karya orang lain, dengan mencoba menggarisbawahi, merangkum, mencoba menarik saripatinya, insya Allah kita bisa tahu mana sebenarnya yang layak dari karya mereka, untuk juga kita tuangkan karya-karya kita. Mana yang tidak pantas dari karya mereka, untuk kita benahi menjadi kepantasan dari sebuah karya kita. Yang berikutnya, kelima, tarik kesimpulan dari sebuah karya, baik karya orang lain ataupun karya kita sendiri. Karena pada saat kita bisa menyimpulkan, pada saat kita bisa merangkum, meringkas, dan memberikan catatan kaki, maka saat itu sebenarnya sudah bisa menjadi sesuatu yang berarti buat orang sekitar. Jadi pada saat orang bertanya, Bang, kok bisa bangun minimarket? Kita bisa tahu ini jawabannya. Karena sudah ada ringkasan kesimpulan dan catatan-catatan pada saat kita merumuskannya. Tapi kalau kita belum menyimpulkan, kita keder tuh, bingung. Nggak tahu jadi gitu aja. Kan tidak mungkin bim salah, bim 1, 2, 3, abrakadabra, prok, jadi. Enggak kan? Tapi gara-gara kita salah menyimpulkan dan tidak pernah menyimpulkan, pada saat ada junior bertanya, kita nggak bisa jawab. Gimana cara tiba-tiba punya sekian ratus? Dari awalnya gimana, Bang? Nggak tahu ada. Nggak mungkin itu. Jadi, jangan lupa tetap tarik kesimpulan dari sebuah karyamu. Yang keenam, jangan ragu menyontoh dan menyontek kesuksesan dari orang lain. Kenapa begitu? Karena biasa kita menyontoh dan menyontek, maka kita minimal sudah menempatkan level kita di level orang yang kita contek. Karena pada saat kita menyontoh, maka hakikatnya kita lagi memiripkan kepribadian dan aksi kita dengan yang sudah kita contoh. Kita berharap dari yang kita contoh, kita meraih peluang, prestasi, dan karya yang sama dari yang kita contoh. Dari contoh-contoh itu, kita bisa berkarya. Dari contoh-contoh itu, kita bisa ukir prestasi. Dari contoh-contoh itu, kita punya sesuatu yang gilang gemilang. Dan ketujuh, lagi-lagi ini bukan yang terakhir, karena masih banyak sebenarnya yang harus kita ungkap. Yang ketujuh adalah, jangan dan tidak perlu lagi berkelakar. Yang paling penting adalah fokus pada terukirnya sebuah prestasi. Karena pada saat kita berseloroh, berkelakar, gumam, ngegundel, ngeluh, dan sebagainya,
itu sudah membuat kita terlalu banyak konsentrasi terbuang percuma, sia-sia, sampai akhirnya kita lupa fokus untuk setiap saat mencetak, mengukir, dan menorehkan prestasi. Oke, seperti biasa, di akhir dan di penutup, saya ada sedikit pertanyaan buat kita semua. Mengakui keunggulan orang lain, seberapa penting dan menjadi poin keberapa dari diri kita masing-masing? Kalau di saya menjadi poin kedua, pada Anda mungkin menjadi poin ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Gak usah takut, karena tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi mengakui keunggulan lain, masuk ke poin berapa dalam rumusan kinerja, bisnis, dan usaha Anda. Jangan lupa juga tulis komentar, tulis kolom diskusi, berbagi, sharing, biar di antara kita bisa saling melengkapi dan bisa lebih punya makna. Jangan lupa like, subscribe, dan tularkan serta bagikan kepada saudara sekitar, sejawat, kalau memang ini punya manfaat dan bernilai penting. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.